Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gue Ivan di Kisah Seram Cerita Gue. Kali ini gue mau bawain cerita horor tentang sosok tanpa kepala pasca terjadinya tabrakan kereta api. Gimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di bawah ini. Oke? Langsung aja, ini ceritanya. Kejadian ini berlangsung tahun 1987. Saat itu gue masih kecil. Rumah gue posisinya berada di samping jalan kereta api, dan di belakang rumah gue ada jalan kampung, dan di sampingnya lagi ada sekitar 3 atau 4 rumah kontrakan itu udah penuh semua saat itu. Dan salah satu di antara penghuni kontrakan itu ada satu orang penjual mie ayam gerobak keliling kampung ya. Namanya kita sih biasa sebut Mas Bewok ya. Mas Bewok ini tinggal sendiri aja di situ karena rumah keluarganya di kampung halamannya, yaitu di Jawa Tengah, dan gue ini di Jawa Barat. Saat itu ada satu kejadian, yaitu sebuah kecelakaan tabrakan kereta api di Bintaro. Kereta api penumpang melaju dari stasiun Rangkas Bitung menuju Tanah Abang, dan sebaliknya dari kereta yang arah Tanah Abang menuju Rangkas Bitung. Di kejadian itu banyak sekali korbannya di situ. Banyak korban yang kehilangan beberapa organ tubuhnya, bahkan sampai banyak juga yang kehilangan nyawa. Mungkin ini salah satunya. Setelah kabar berita kecelakaannya itu beredar ya sampai ke tempat saya tinggal, beberapa hari setelah itu kami warga di kampung itu nggak ngeliat Mas Bewok ini jualan. Biasanya setiap hari dia berjualan ya, dari sore hingga malam, mungkin dari jam 4 atau jam 5 sore sampai jam 9 malam dia keliling kampung. Nah, si Mas Bewok ini untuk berbelanja bahan untuk berjualannya, bahan olahannya untuk mie ayam itu, dia biasanya setiap hari belanja ke pasar yang ada di stasiun Kebayoran. Dan itu pasti menggunakan transportasinya, pasti menggunakan kereta api untuk pulang pergi ke sana. Nah, ada salah satu orang warga yang berkata bahwa ada yang melihat ya, bahwa si Mas Bewok itu pada hari itu, pagi itu, dia terlihat di stasiun. Katanya sih mau belanja. Nah, setelah itu nggak ada lagi yang melihat keberadaannya Mas Bewok itu.
Satu hari, 2 hari dia nggak kelihatan, kami menganggap mungkin Mas Bewok itu sedang pulang kampung dan nggak jualan ya. Oke, dari situ. Nah, setelah kabar dari salah satu warga yang lihat Mas Bewok ada di stasiun itu, akhirnya Pak RT di kampung gue dengar dan tahu. Terus orang itu cerita ke Pak RT sama warga-warga di situ, dan Pak RT langsung bergegas pergi ke stasiun. Di stasiun kan ada kantornya ya, kantor kereta api. Nah, di situ dia bertanya mengenai korban kecelakaan itu. Ada nggak sih korbannya dari kampung gue ini, orang di kampung gue ini ada nggak yang jadi korban di sana gitu. Emang datanya ada yang udah teridentifikasi, terdata ya, kecuali yang nggak ada KTP atau yang nggak punya identitas, itu nggak ada datanya. Nah, setelah dicek satu persatu nama dari situ, ternyata Mas Bewok adalah salah satu korban dari kecelakaan tragedi Bintaro 1. Setelah warga kami tahu kalau Mas Bewok itu adalah Mas Bewok menjadi korban dari kecelakaan itu, saat itu juga di kampung kami mulai sepi, apalagi saat malam ya, karena biasanya Mas Bewok itu kan jualan dari sore sampai malam. Kenapa sepi? Karena salah satu warga ada yang melihat satu malam sebelum Pak RT ke stasiun itu untuk menanyakan data siapa aja yang nama-namanya korban itu. Satu warga ada yang melihat di depan rumahnya kalau Mas Bewok itu masih keliling bawa gerobak untuk menawarkan jualannya. Tapi untungnya warga yang melihat itu nggak beli atau nggak membeli dagangannya itu. Nah, beredar juga kabar itu, seperti beredar hingga malam-malamnya ya semua warga di situ takut ya untuk keluar rumah, takutnya bertemu dengan sosok yang menyerupai Mas Bewok. Hingga satu malam, sekitar 1 minggu setelah kejadian itu, nah rumah kontrakan itu masih kosong dan gerobak mie ayam itu masih ada di situ, masih ada di depan kontrakannya. Jadi di kampung gue ini kan banyak yang merantau ke kota ya, namanya di kampung kerja di kota atau tinggal di kota, itu ada beberapa warga. Hingga satu saat malam itu ada sekitar 2 atau 3 orang warga gitu yang pulang kampung ke kampung gue itu sambil lagi jalan gitu di jalan kampung. Nah, dia kan nggak tahu nih kejadian yang terjadi kemarin. Dia tahu kejadiannya tentang tragedi tabrakan keretanya, cuma dia nggak tahu kabar tentang si Mas Bewok ini. Kalau si Mas Bewok ini adalah salah satu korban dari kecelakaan itu. Jadi pas si 3 orang warga ini lewat, pas nengok ke arah kontrakannya Mas Bewok, dia melihat gerobak mie ayamnya itu menyala, lampu gerobak itu menyala karena gerobak mie ayam tengahnya pakai lampu itu nyala
lampunya, tapi lampu kontrakannya itu mati. Ya, mereka berpikir mungkin ya dia jualan tapi lampu kontrakannya dimatiin biar hemat listrik ya. Oke, nah setelah itu, nah 3 orang ini dia nyamperin ke gerobaknya Mas Bewok. Katanya sih mau beli ya, karena kata mereka tuh mereka lapar dan wah ada mie ayam nih gitu kan, lumayan nih malam-malam nih anget gitu kan makan mie ayam. Oke, datanglah ke situ. Nah mereka itu ngelihat nggak ada orangnya gitu, alias nggak ada yang jualan. Mereka pikir wah orang ini di dalam rumah kali ya, lagi menyiapkan apa gitu kan, lagi ke dalam. Nah salah satu orang manggil gitu karena dia mau beli kan. Salah satu orang itu bilang begini, ini sih mas gitu kan. Nah dalam rumah itu ada suara sama seperti suara manusia. Dia cuma bilang sedikit aja, iya tunggu. Nah itu jawabannya. Kontanlah, oh ada orangnya nih mereka pikirkan. Udah mereka tunggu di luar. Setelah mereka tunggu, nggak lama dari situ pintu kontrakan kebuka. Mereka pikir Mas Bewok mau keluar, mau melayani mereka bertiga. Mau melayani ya pembeli ya seorang penjual melayani pembeli. Ternyata apa yang keluar? Setelah dibuka pintunya, setelah pintu itu terbuka dan sosok itu keluar, pertama yang keluar kaki, ya sosok manusia keluar dari kontrakan menuju gerobak ya, menuju mereka bertiga itu. Tapi sosok itu tanpa kepala. Ya sosok manusia yang menyerupai Mas Bewok. Badannya sama, badannya mirip ya, karena dia tubuhnya agak gempal gitu. Badannya mirip Mas Bewok, cuma nggak ada kepalanya sob. Oke, itu aja cerita kali ini. Tunggu video-video selanjutnya dari kisah seram cerita gue. Jangan lupa ya, subscribe, share, komen, dan like video ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu video-video terbaru dari cerita gue. Pesan gue, selalu berdoa dan selalu hati-hati dalam setiap melakukan kegiatan agar kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.